Oke, halo semuanya. Kita sekarang berada di modul 3 terkait Python scripting. Seperti biasa, teman-teman silakan akses dulu linknya, kemudian download modul dan juga datanya ya. Jadi ini adalah modul ketika telah kalian akses, itu tentang Python scripting. Nanti di sini terdapat dua tahap gitu ya, yang akan teman-teman kerjakan. Kemudian seperti biasa, untuk datanya juga ada dalam satu folder. Di sini telah disatukan dalam file .rar gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti akses dari modulnya, begitu, di sini ada beberapa data ya. Jadi ada data SHP gitu ya, dan juga data teks. Nah, untuk data teksnya sebenarnya nanti yang teman-teman dapatkan itu yang tanpa ada apa-apa ya, jadi masih kosong. Nah, seperti ini ya. Jadi, data airport text itu memang belum ada isinya, gitu ya. Nah, nanti akan diisi dalam tahap pengerjaan, gitu. Nah, kemudian teman-teman silahkan buka QGIS-nya, gitu ya. Dan kemudian input data ini ya dengan nama NE_10M underscore airport. Seperti ini nanti visualisasinya, begitu ya. Nah, nanti ketika kita misal cek nih, di sini teman-teman tinggal klik ini ya, yang simbol informations, kita klik, nah nanti akan muncul ya informasi seperti ini. Gitu di sini ada beberapa field, misalnya name ya, nama bandaranya, kemudian juga ada yang dinamakan IATA code ya. Jadi kode bandara begitu yang diperoleh dari International Air Transport Associations begitu ya. Nah, kemudian ketika sudah aman, di sini kita langsung saja untuk mengerjakan Python-nya menggunakan Python console. Nah, teman-teman pergi ke plugin, di sini ada Python console, tinggal dibuka saja gitu ya. Kalau kurang besar, maksudnya tampilan Python-nya bisa dibesarkan seperti ini gitu ya, menyesuaikan aja sih kalian lebih nyamannya bagaimana begitu ya. Nah, kemudian di sini, nah di bagian modul kita coba baca ya. Nah, kita udah ada di tahap yang keempat. Nah, jadi teman-teman di sini untuk berinteraksi dengan lingkungan QGIS, nah kita itu harus menginisiasikan terlebih dahulu ya. Jadi dengan mengetikkan layer sama dengan ifast active layer gitu biar si QGIS dan Python itu dia berinteraksi begitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa copy paste atau misalnya mengetik. Di sini aku mau coba ngetik dulu ya. Layer sama dengan ifast.active layer tutup kurung gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam Python console juga ada fungsi dir yang mana di sini teman-teman ingin menampilkan seluruh metode atau fungsi apa aja sih gitu ya yang bisa teman-teman gunakan untuk memanipulasi si layernya gitu ya. Di sini kita coba ketikkan di layer ya. Jadi istilahnya lebih ke bisa memanipulasi atau hanya sekedar ya menampilkan gitu ya, ngeprint field tertentu dan sebagainya begitu. Nah, oke. Ketika kita meng-enter fungsinya, maka di sini adalah beberapa fungsi yang bisa kita gunakan terhadap layernya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi get features gitu ya. Di sini kita ingin memberikan referensi ke semua fitur yang ada pada layer begitu. Nah, di sini setiap fiturnya akan menjadi titik gitu ya yang mewakili bandara. Sehingga di sini kita bisa mengetikkan ya for. Nah, for itu untuk kan dalam satu layer itu ada beberapa fitur gitu ya. Nah, kita ingin mengakses gitu ya semua fiturnya. Sehingga kita pakai for biar looping gitu. Nah, sini kita coba set variabelnya dengan nama f. Nah, in layer ini get fitur gitu ya. Seperti ini.
Nah, ini pakai tanda titik 2 gitu ya. Kita print si F-nya. Gitu ya. Nah, itu nanti di enternya 2 kali ya, teman-teman. Gitu ya. Nanti muncullah dia proses seperti ini. Kalau misalnya udah sampai berakhir gitu ya, maka ya sudah selesai gitu sih prosesnya. Dan ini adalah hasilnya ya dengan teman-teman tadi menggunakan fungsi get fitur ya. Nah, kemudian di sini nah teman-teman juga bisa gitu ya menampilkan ya nama dan kode bandaranya buat setiap fitur yang ada. Nah, teman-teman nanti di sini bisa. Nah, jadi nanti buat copy paste-nya teman-teman bisa langsung copy aja gitu ya. Copy, kemudian di paste di sebelah sini gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi kita di sini sama menggunakan fungsi for gitu ya untuk loop semua fiturnya. Kemudian pakai fungsi get fitur lagi. Kemudian kita ingin menampilkan hanya nama dan kode IATA. Enter 2 kali ya. Nanti tunggu prosesnya hingga selesai. Begitu. Harusnya sampai tahap ini tidak ada masalah ya. Begitu. Nah, kemudian kalau sudah berhenti berarti sudah selesai. Nah, kemudian kita ingin sama gitu ya yang ini. Nah, kita ingin gitu ya si koordinatnya itu ditampilkan gitu. Maka kita akan menjalankan fungsinya sebagai titik gitu ya, biar setiap titik bandara dia ditampilkan koordinatnya. Nah, kemudian seperti tahap yang sama gitu ya sebelumnya, kita copy paste, nah enter 2 kali gitu ya. Nah, maka di sini nanti ditampilkan gitu ya. Di sini poin-poin dari setiap titik di bandara. Begitu. Ya, kalau sudah berhenti berarti sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya. Di sini kita juga bisa gitu ya menampilkan koordinat, tapi misal teman-teman ingin X-nya doang atau Y-nya doang, itu bisa. Nah, di sini kita ingin menampilkan koordinat X-nya saja, begitu ya. Nah, maka teman-teman bisa langsung saja untuk copy paste bagian ini, gitu ya. Nah, ini mungkin terlihat copy paste gitu ya. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya ingin mengetik itu bisa gitu. Dan nanti jangan lupa untuk tetap dianalisis apa sih sebenarnya yang teman-teman lakukan gitu ya. Mungkin tadi aku agak mention sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kalian coba elaborasikan dengan membaca gitu ya dokumentasinya di QGIS dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari koordinat X dari setiap titik di bandara, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, begitu, di sini kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat, nah di sini kita ingin ya mengisi, ini kita sebenarnya ingin mengisi sebuah file airport yang tadi kosong gitu ya, sebetulnya yang ini. Nah, cuman memang di sini sebelum kita mengisi gitu ya. Nah, di sini kita ingin dulu mencetak atau ngeprint beberapa field gitu ya, seperti nama, IATA code, bintang, bujur gitu ya. Jadi koordinat X dan Y-nya gitu ya. Nah, kita di sini ingin menggunakan fungsi format gitu ya untuk mencetak banyak variabel. Di sini kita memakai notasi 2F. Nah, ini ya. Di ini desimal koordinatnya itu dia hanya 2 desimal. Kalau nanti teman-teman ingin lebih dari 2 bisa diubah gitu ya. Untuk kepentingan lainnya, misal selain praktikum, gitu di sini kita menggunakan 2 dulu, gitu ya. Oke, nah seperti biasa, tadi teman-teman sudah copy, kemudian paste, gitu ya, seperti ini, enter. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, dan nanti diperolehlah data seperti ini ya. Ada sekitar 4.483 data. Ini nih, salah satunya ada Bandara Soekarno-Hatta.
gitu ya, yang berhasil di print. Nah, kemudian di sini, nah kita sudah masuk ke tahap terakhir ya pada part 1 ini, di mana teman-teman ingin mengisi gitu ya, data teks dari airports gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan kami buatnya itu ya, nih, kita kan with open, di sini kan ada directory dari data airports-nya gitu ya. Ini kan directory saya gitu ya. Ini teman-teman bisa mengubah ini gitu. Kalau teman-teman langsung copy paste, nah pasti nanti bakal gagal gitu. Nah, cara ubahnya bagaimana? Teman-teman gini aja ya. Ini bisa di copy dulu gitu ya. Copy. Nah, kalau misalnya udah di copy, teman-teman bisa buka notepad-nya gitu ya. Nah, buka notepad seperti ini. Nanti di sini buat file baru aja, nggak perlu di-save, nggak apa-apa. Kemudian nanti teman-teman bisa paste gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal ubah saja gitu ya, si direktorinya. Nah, kalau aku tuh dapatnya di sini nih. Jadi kan kalian ke data airports-nya gitu ya, nanti klik kanan, properties gitu ya. Ini kan ada direktorinya ya. Nah, ini ya. Copy, nah tapi nanti ketik dulu di bagian bawah gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini itu dia tanda garis miringnya ke sebelah kiri gitu ya. Sedangkan kan kalau Python tuh pengen baca ke sebelah kanan gitu ya, agak berbeda gitu. Mungkin beberapa laptop ada yang langsung sama, aku tidak tahu. Nah, nanti tinggal diubah aja satu-satu gitu ya. Kalian apa namanya, ada di directory mana gitu kan. Ini kan aku misal di SSD ya, di bagian I gitu ya. Nanti kalian tinggal ubah aja gitu folder-folder yang ada, bisa di copy paste, nanti tinggal diubah aja gitu ya orientasi dari garis miringnya. Nah, nanti kan di sini hati-hati, ini apa namanya, pastikan kalian mention si data text imports-nya begitu ya. Oke. Kalau misalnya sudah, nanti ya ini tinggal di copy gitu ya, kemudian di paste, begitu ke sini, ke QGIS ya, seperti ini. Soalnya nanti kan kita sudah, apa namanya, nih ya. Nah, seperti ini ya. Tuh, kita enter lagi ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah berjalan, ya maka berarti sudah selesai gitu ya prosesnya, begitu. Oke, kalau misalnya berhasil ya, maka nanti data import kalian tidak kosong gitu ya. Nah, kan ini kosong ya. Nanti nih dia apa namanya, ada apa sih kalau ada keubah, ada pop up gitu ya. Kita lagi open file. Nah, ini hasilnya gitu. Jadi ada data teks ya di import yang dihasilkan begitu dengan koordinatnya ya. Oke, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin ini kan contoh sederhana gitu ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan hal ini untuk hal-hal yang lebih kompleks gitu ya. Begitu. Nah, kita lanjut ke part 2.